berserah diri alam perwayangan siang antara malam baik salah maupun benar disebut sukma wayang meringga sukma wayang meringga sebab itu mati wayang digerakkan gerakan disebut wayang sindir silokan gambarnya juga wayang sendiri juga disebut dengan arti langit wayang terkepung basah kuning wayang juga disebut matahari wayang bisa disebut matahari wayang kembang sialan tunggal kurang cepat tunggal adanya yang satu menuliskan Buddha Sarawak dengan arti Buddha orang Sarawak orang sekarang menurunkan perbak sisa perbak wayang sekotak sisa panjang sekian sisa panjang sekian tua-tua alam perwayangan semar dengan arti hidup kita jangan sampai tersangkal
Ketara ini kita jangan sampai keliru dalam kegiatan menjadi jalan tidak buat saya hanya menyebut sini bukan menyindir sekarang tapi menyindir yaitu pada alam yang ada. Acara kawetan atas sawalang hidup pada jayanya hormat kawan Musim mawang gagarin tentang pakolong ditang wetan merah kolong tigo wayang ayu kening tanpa tukang segala tanpa kesetiaan bakal ganggu bakal ganggu alam perwayang data pitan anang ingkang wau kocapan negara ini kata eka adika sapurwa eka sawiji adi melindungi dasa 10 nama jenengan purwa iku wiwitan sanajang kata kita ingkang kasonga sinangga ingkang pertiwi mulaning angkasa kaideng ing samudra wonten pembukaning sinarita nyatanya di negeri tebal suket ada salah satu pandita yang bernama Pendeta Ibu Begawan Septembi. Di hadapan dia punya putra yang bernama Bambang Sunting Rana, yang kedua dia punya putri yang bernama Dewi Sutiragin yang sedang mengadakan musyawarah. Sungguh bingungnya sang penista memikirkan dia punya putri, punya anak perempuan yang bernama Dewi Sutiragin. Saking ku cantik, ku cakepnya banyak lelaki yang tergila-gila pada kecantikan Dewi Sutiragin. Disinilah sampai mengadakan perundingan perkumpulan di Tebal alah bocah kadang dipikir-pikir bener gak disangka gak diduga punya anak perempuan satu-satunya. Banyak lelaki yang tergila-gila, jangan lagi sifat dekatnya jauhnya masing-masing pelosok negara, banyak yang tergila-gila pada Dewi Sutiragin. Nah disinilah biar bagaimanapun mesti damai anak antara orang tua supaya biar keadaan bisa jadi aman di Tebal. Coba panggil anak yang bernama Bambang Sunting Rana dan juga Dewi Sutiragin.
bakalan saniwaya direkan pirang indah mawar dari tadi ngekan bakalan direkan Harga sebenarnya diri aku merasa bangga dan syukur pada yang maha kuasa. Kesatu masih dihadapkan, umur yang kedua masih dikasih kesehatan, dan juga yang ketiga masih dipercaya pada yang maha kuasa, sehingga bisa merawat anak dari masih kecil ke sekarang sudah dewasa. Cuma ini anak dua, ada salah satu anak aku yang jadi beban pemikiran orang. Saking cantiknya, cakepnya banyak lelaki yang tergila-gila. Ini lagi bingung, yang melamar bukan di bangsa, sudah hampir ratusan orang yang datang kemari. Diterima yang satu takut, yang lain sakit hati takut, yang lain pulang dari. Maka dari itu mau diajak kami Bambang Sunting rasa anak salah satu-satu. Mudah-mudahan anak bisa membantu kesulitan yang dihadapin kepada orang. Coba Sunting ajaran anak di hadapan orang tua. goyangkan di bumi alam goyangkan di bumi alam sadaya bersama orang milih mana waya waya si Kanjeng Rama, Haula putra Kanjeng Rama, Bambang Sunting Rama, Tugawin Satri Hampura barangkali kurang sopan dari kata bahasa kurang teratur di Hampura. Salah tombol sifatku anak yang muda, orang tua juga sama salah, sama bener banyak salah, bahasa mainan banyak. Marilah kita ke Hampura, silakan guru-guru yang Gadis muda saya asli di mana
Ya inilah nyatanya di negeri Tembalsu adanya seorang pandita yang bernama Piku Begawan Sekremdi dihadapi Kang Putra yang bernama Bapak Sukimana yang sedang mengajarkan Begawan Sekremdi saking Tembalsu kaca terutama aku terasa puja puji syukur pada yang maha kawasa. Kesatu masih dikasih kesehatan, yang kedua masih dikasih keselamatan, dan juga masih bisa dipercaya pada yang maha kawasa sampai bisa ngurus anak dari masih kecil sampai sekarang udah dewasa. Sebab yang namanya merawat anak patong bolo sifat bu kecilnya kapan, bu gedenya juga kadari itu. Sebenarnya kalau menurut pikiran hati merasa gak enak dari kemarin-kemarin, nggak tenang pikiran, saking apa saking ada masalah sedikit ini teh di Tembalsu. Karena apa? Ini teh punya anak perempuan satu-satunya, saking ku cantiknya, saking ku cakepnya, banyak lelaki yang terkira. Janganlah disifat di pelosok kampung, pedesaan, di kota juga, masing-masing negara mana juga ini datang sampai ke negeri Tembalsu.
Kalau dipikirin yang datang juga udah bukannya orang biasa, malah orang yang berpangkat semua datang kemari. Masing-masing dari negara perseberangan juga ada datang sampai. Maka dari itu teh, ini mah kalau tanpa musyawarah anak antara orang tua, masalah seperti ini mah moal bakal bisa jadi. Dan mudah-mudahan maka anak dipanggil juga jangan kaget, jangan ngerasa takut atau karena salah, berani karena bener. Ini teh anak dipanggil mau diajak musyawarah, mau cari jalan keluar ini permasalahan. Kalibe yang namanya jiwa muda mah satu rada terang pemikirannya, kali bisa kebantu seenggaknya kapan orang tua kalau bukan minta bantuan ke anak sama siapa lagi. Coba Bang Sunting Rana mungkin bisa cari jalan keluarnya ini supaya permasalahan yang adanya ini di Tambela Suker bisa jadi rapi, bisa jadi aman keadaan. Kanjeng sama pikir kecil baik. Ya sebelumnya kaula minta hampura, barangkali kedatangan kaula kurang sopan di hadapan orang tua. Juga apabila punya kesalahan kaula minta dibukakan pintu maaf amat terima dihampura. Dasar makong buru sifatku anak kapan tadi juga udah dijelasin. Orang tua segini tuanya dari awal lempeng sampai sekarang udah bongkok. Salah sama bener banyak salah, lupa sama inget banyak lupa. Nah di sini kita masing-masing alhamdulillah. Dan cuma ini bagaimana orang tua mau nanya ke anak kira-kira bisa atau tidak membantu orang tua. Bisa aku bilang bisa, tidak juga bilang tidak. Ini supaya biar ada kejelasan, biar dampak ke dalam kulit. Begini Kanjeng Ama, ini wayahnya kayaknya mah biar secara bagaimanapun juga kudu diadakan sayembara. Maksud sayembaranya ya kudu diadakan pertarungan atau kita adakan lomba. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan jago sayembara, menaklukkan jago sayembara, itulah yang berhak jadi calon laki atau suaminya eteh warasut kiragen namake anak ama. Kalau masalah aturan seperti itu mau udah gampang aja. Cuman kalau menurut orang tua maka kapan yang namanya kita ngadakan sayembara ke satu kudu cukup ama ilmu, kudu cukup ama pengerti. Udah pasti kapan diucap paribasan yang datang kemari juga bukan orang sembarangan. Apalagi bisa ngadakan sayembara. Baik dan baiknya kalau misalnya nanti nggak ada terjadi apa-apa, coba kalau ada terjadi. Ini bisa jadi resiko. Juga orang tua sekarang anak mengadakan sayembara, kira-kira siapa yang jadi palang dada sayembara?
yang jadi jago sayembara nggak mungkin atau tukang gambang kudu diterapin di alun-alun. Boro-boro sampai jadi jago palang dada sayembara, kemarin juga tiba manjat ke sumur juga udah ngap-ngap. Penyakitnya kambuh. Ya kalau memang orang tua bersedia diizinkan pada orang tua, terpaksa kaula yang bakal jadi jago palang dada sayembara. Mudah-mudahan kaula bisa mengamankan ini keadaan supaya jangan jadi kacau seperti ini. Cuman kalau menurut orang tua sebelumnya kita berbuat apa-apa, bertindak apa-apa juga kalau bisa nggak dipikirin matang-matang. Takutnya kapan bayi dan bayinya anak misalnya bisa sanggup sampai nantinya, coba kalau nanti di tengah perjalanan apa diucap paribasa anak cara ada tasawuf, anak jadi cilaka orang tua nantinya ke bawah. Itu udah menjadi resiko. Sekalipun nyawa jadi taruhan juga nggak jadi masalah, yang penting kaulah ikhlas dan redo demi ngebantu kesulitan orang tua, demi mengamankan ini negeri tebal suket amat. Kalau memang anak punya tujuan seperti itu mah orang tua mah ngelarang juga kagak bisa, nyuruh juga kagak bisa. Tekad lampah anak seperti itu kalau memang udah dipikir-pikir, tahu nanti bagaimana terjadinya, bagaimana resikonya, itu mau wayanya kudu tanggung jawab. Mudahan kanjeng aman. Yang penting amang ngedoain, orang tua ngedoain jangan sampai terjadi apa-apa pada diri anak Bambang Sunting Rana. Kaula bakal bersedia jadi palang dada, kalau gitu nanti bakal kaula kabarkan perwasi kalau nggak diduga anak sampai seperti itu beraninya. Segala pengen jadi jago palang dada sayembara. Gitunya mah yang namanya orang tua mah tetap biar jalan bagaimanapun anak, rencana anak ngadoain mah nggak kurang-kurang. Biar selamat, jangan terjadi apa-apa. Dari awal sampai akhir juga kalau bisa mah jangan sampai ada gangguan, tetap bakal ditunggu hasil pada mudah-mudahan jangan sampai terjadi apa-apa pada Ilba ini yang namanya ngebela, ngebantu orang tua mau udah ikhlas aja, udah ridho aja. Asalkan keadaan bisa jadi aman,
dan juga ada kepastian teteh Warasuti Ragen bisa dapat lelaki yang cocok. Mudah-mudahan maka dari itu teh aku bakal ngadakan sayembara, aku bakal pentangkan ini bendera merah di alun-alun atau di lapangan Tambelasuker. Sebab ini aturan sayembara, jangan lagi sifat yang kaya, yang susah, bodoh, pinter juga diterima asalkan kudu bisa ngalahin dirian. Juga aturan sayembara di sini nggak perlu bebawaan emas, duit segala macem, tetek pada bengek. Oh iya, tetek bengek maksudnya. Yang penting mah asal bisa sanggup ngalahin jago sayembara bisa. Maka dari itu kudu disaksiin tua muda sanak saudara, bukan kaulan ini. Cuman sebelumnya aku jadi jago ini terpaksa biar bagaimanapun juga bakal disebarin ini undangan. Kudu diatur undangan, cuman bukan ini undangan mau dianterin satu-satu, masing-masing rumah, tapi ini bakal menggunakan ajian angin topan, ajian angin 7 layaran, Bo. Lihat ini, mudah-mudahan dijabah segala kepengaruhan aku, diridhoi nama pangawasa Gusti yang agung, Gusti yang litih, yang mahaku. Siapa yang nyebut kue? Memang ada kue. Dari tadi kita agak kue. Akhirnya nyata Bambang Sunting Rana menggunakan ajian angin 7 layaran, ajian angin topan. Tujuan yang bakal menyebarkan surat undangan, Itu surat undangan sayembara. nyata kepanjing dia punya ilmu, dia punya kepengaruhan. Jinanda kumata kaji engkang bermulia. Bambang Sunting Rana langsung menyebarkan surat undangan. Semua surat undangan disebar pada Bambang Sunting. Belum cerita ditebel suket. Kita ceritakan nyatanya. Badia balat pasukan para buta jin siluman yang kebetulan menerima surat undangan yang tujuannya bakal mengikut sayembara. Inilah sampainya bangsa buta siluman di hadap Bambang Sunting Rana. Wahala kadalang dunia. Wah, kalau itu benar
bukan cuma kata-kata tapi udah bukti kalau kita melakukan hal